Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara yang di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran atau Bible study dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan saat ini kita sudah di chapter 29 yang judulnya The Veil and the Shadow atau Selubung dan Bayangan. Ini kalau the veil ini artinya sama dengan kerudung ya, atau kain untuk menutupi muka atau kepala. Tapi bahasa Alkitabnya adalah selubung. Jadi saya ambil terjemahnya selubung dan bayangan. Dan seperti biasa ya, kita sebelum mulai kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Dan pelajaran chapter 28 sangat bagus. Dan ini juga 29 ini sangat bagus juga. Tetapi supaya kita tidak lupa, biar kita tetap mengingat apa pelajaran sebelumnya, kita akan review sedikit. Tetapi saya anjurkan saudara-saudara untuk mempelajari kembali ya secara menyeluruh, karena ini saya ambil-ambil poin-poin pentingnya. Memang semua penting ya saudara-saudara, tetapi kalau kita mau bahas semuanya, kita akan mengulang lagi ya. Jadi ini kita ambil poin-poin pentingnya saja sebelum kita melanjutkan di chapter 29. Jadi di chapter 28 itu judulnya The Covenant of Promise atau perjanjian-perjanjian yang dijanjikan. Tapi bahasa Alkitabnya ketentuan-ketentuan dari yang dijanjikan atau covenant ya. Covenant dari yang dijanjikan. Ini ayat ini yang menjadi pembuka atau ayat tema dari pelajaran ini yang dibilang ya di Efesus 2 ayat 11 dan 12. Dibilang, karena itu ingatlah bahwa dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi ini kita sudah bahas ya. Jadi ini orang Yahudi atau orang yang bukan Yahudi atau Gentiles atau orang-orang kafir. Ini adalah orang-orang yang tidak bersunat. Dan di ayat 12 dibilang kalau tanpa Kristus itu bukan warga Yahudi. Jadi yang mendapatkan, kita sudah belajar ya, yang akan mendapatkan ini janji-janji yang dijanjikan ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi Tuhan berjanji ini kepada orang Israel atau orang Yahudi. Bukan kepada orang-orang yang bukan Yahudi atau orang kafir. Dan kalau mau dilihat, kita ini bukan orang keturunan Yahudi. Jadi bisa dihitung kita ini Gentiles ya. Karena bukan termasuk keturunan Yahudi yang asli atau menurut daging. Jadi sebenarnya kalau mau lihat dari ayat ini, kita ini tidak mendapatkan covenant of promise. Artinya tidak ada pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Dibilang no hope ya, dibilang seperti itu. Tetapi ini suatu pengharapan bagi kita. Di Yohanes 6 ayat 37 dibilang, barang siapa yang mau, ia dapat datang kepadaku dan mengambil bagian atau may share ya di bahasa Inggrisnya dalam janji-janji itu. Karena Kristus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi ini dibilang, kalau datang kepada Yesus, kita bisa mendapat janji-janji ini. Yang tadi dibilang janji-janji ini khusus untuk orang Yahudi. Tetapi di Yohanes 6 ayat 37 ini, kita bisa dapat covenant ini, apa yang dijanjikan ini, kalau kita datang kepada Kristus. Jadi siapa saja atau whosoever ya, barang siapa yang mau. Jadi siapa saja termasuk kita ini yang bukan Yahudi menurut daging, bisa menerima covenant of promise, bisa menerima covenant itu. Dan dibilang Kristus eh, apa namanya? Iya, kalau datang kepada dia, dia tidak akan buang, dia tidak akan tolak. Jadi kita pun yang bukan Yahudi menurut daging bisa menerima covenant of promise. Jadi janji-janji yang diberikan kepada bangsa Israel, kalau kita datang kepada Kristus, kita pun bisa memiliki apa yang dijanjikan kepada mereka ya. Jadi orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi, kalau datang kepada Kristus, sama dengan apa? Warga Israel
dan bisa berhak menerima janji-janji itu ya. Dan kita sudah lihat juga ya, kalaupun dia orang Yahudi secara daging, tetapi tidak memiliki Kristus, dia sama dengan apa? Orang-orang kafir atau Gentiles, dan tidak mendapat bagian dari covenant of promise atau yang dijanjikan ya. Jadi mau jadi orang Israel atau bukan orang Israel, kalau menolak Kristus tidak mendapat bagian yang dijanjikan. Mau orang Israel atau bukan, tapi dia menerima Kristus, dia mendapat apa? Ketentuan atau covenant of promise ya. Jadi kita semua bisa mendapat covenant of promise atau apa yang dijanjikan. Jadi pelajaran ini akan menjadi bagian kita jika kita apa? Percaya kepada Kristus. Jadi ini dia punya pokok masalah ini adalah di Keluaran 19 ayat 5 dan 6 yang terjadi di Sinai di mana Tuhan dibilang ini ya, saya baca ya. Dia bilang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ini ada suatu perjanjian ya, ini yang terjadi di Sinai. Dan kita sudah tahu ini apa yang terjadi di sana. Jadi karena ini perjanjian yang gagal ya, tidak terjadi karena perjanjian ini tergantung kepada umat yang melakukannya. Jadi kalau dibilang jika kamu ya, jadi kalau kamu sungguh-sungguh dengarkan firmanku, kamu akan menjadi bangsa yang kudus, kerajaan imam ya. Tetapi kalau misalnya kamu tidak mendengarkan firmanku, sebaliknya yang akan terjadi ya. Ini ada perjanjian di sini. Tetapi karena bangsa Israel tidak mendengarkan firman Tuhan, bukannya menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, tetapi apa? Sebaliknya ya, yang terjadi kita lihat. Jadi ini perjanjiannya gagal di sini karena ada suatu karena umatnya tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Jadi ada karena yang pertama gagal, ada perjanjian baru. Kita lihat ya di Ibrani 8 ayat 8 dan 9. Dibilang sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Bukan perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Jadi ini kita tahu perjanjian eh, yang diadakan dengan moyang ini bukan dengan Abraham ya saudara-saudara, tetapi perjanjian di Sinai ini yang dimana ketika Tuhan membawa mereka dari tanah Mesir ya, keluar dari tanah Mesir. Jadi karena tidak setia, makanya Tuhan menolak mereka. Ini adalah merujuk kepada apa? Perjanjian di Sinai ya. Perjanjian di Sinai, bukan perjanjian dengan Abraham ya. Terus dia lanjut dibilang, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Demikianlah firman Tuhan. Saya lupa ini ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini adalah perjanjian baru yang Tuhan kasih bahwa dia akan taruh hukum dalam akal budi mereka ya dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini dia punya perjanjian baru kepada bangsa Israel. Terus dibilang, perjanjian lama berkata, jika kamu mendengarkan suaraku. Kalau itu yang kita baca ya di Keluaran 19, dia bilang, jika kamu mendengarkan suaraku. Kalau perjanjian baru dia bilang apa? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Terus dibilang ini ya, keterangan dari Wagonya, dibilang, masing-masing mengaku pada hukum Allah. Keduanya memiliki kekudusan dan semua upah dari kekudusan sebagai tujuannya. Dalam perjanjian di sini dikatakan kepada Israel,
kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itulah yang sebenarnya tujuan menjadi umat Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi ini ada dia punya perbedaan ya. Jadi kalau kamu mendengarkan suaraku, yang baru bilang apa? Aku akan apa? Menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan ini dia punya persamaan apa? Sama-sama ini mengacu pada hukum Allah. Jadi mengacu kepada hukum Allah dan dia punya tujuan adalah supaya menjadi apa? Bangsa yang kudus atau dibilang menjadi kerajaan iman. Dan ini dia bilang apa? Ini sebenarnya tujuan umat Allah untuk menjadi apa? Menjadi kudus. Jadi tujuannya untuk menurut hukum itu menaruh hukum dalam hati mereka supaya apa? Mereka ini menjadi bangsa yang kudus. Dia punya tujuan umat Allah adalah itu seperti itu ya, sudah. Ya, nah ini kita akan belajar ya bagaimana kesalahan dari bangsa Israel, apa yang terjadi di sana. Dia bilang ini janji-janji dalam perjanjian lama, dia bilang begini. Ini bukan perjanjian lama Old Testament ya, ini tapi perjanjian yang sebelum dan sesudah ya, saudara-saudara. Dia bilang, tetapi janji-janji perjanjian di Sinai tidak pernah terjadi. Dan karena alasannya adalah karena janji-janji itu gagal. Janji-janji perjanjian itu semuanya bergantung pada umat itu. Mereka berkata, segala sesuatu yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Mereka berjanji untuk menaati perintah-perintahnya meskipun mereka telah menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk melakukan apapun. Aduh. Janji mereka untuk menaati hukum Taurat sama seperti hukum Taurat itu sendiri adalah tak berdaya oleh daging. Oleh karena itu kekuatan perjanjian itu hanyalah kekuatan hukum Taurat, yaitu maut. Saudara-saudara, saya yakin ya saudara, waktu mereka bilang segala sesuatu yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, itu berasal dari hati mereka dan mereka bertekad untuk melakukan apa yang Tuhan mau bilang. Dan itu mereka sungguh-sungguh, bukan main-main. Oh, apa yang Tuhan mau bilang akan kami lakukan. Bukan mau main-main. Mereka ini sungguh-sungguh bilang seperti itu. Tetapi ini kembali ya, bahwa ini mereka mau melakukannya dengan daging mereka. Makanya dibilang hukum Taurat itu tak berdaya oleh daging. Makanya dibilang oleh karena itu kekuatan perjanjian itu hanyalah apa? Kekuatan hukum Taurat yaitu maut. Daging nggak mampu untuk melakukan hukum Taurat. Jadi dia punya konsekuensi, mereka tidak mampu ya. Tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan bilang. Ketika mereka bilang, kami akan lakukan yang Tuhan mau, akan apa? Kami akan lakukan apa yang Tuhan firmankan. Setelah Tuhan kasih itu firman kepada dia, sebelum Tuhan kasih itu firman, Musa masih di gunung mau turun, mereka sudah melanggar hukum apa? Pertama dan kedua. Menunjukkan bahwa apa? Mereka tidak mampu untuk melakukan apapun dari firman Tuhan. Dan ingat, ini adalah perjanjian kepada bangsa Israel dan itu menjadi bagian kita ketika kita datang kepada Kristus. Ketika kita menjadi orang Kristen yang mengaku mengikut Kristus, ini adalah menjadi bagian kita. Dan ini adalah pelajaran untuk kita ya. Bahwa apa? Kita tidak mampu untuk melakukan apapun yang Tuhan firmankan. Mari kita lihat selanjutnya. Ini sebenarnya bangsa Israel sudah ada pelajaran dari Abraham ya. Mari kita lihat apa yang mereka bisa pelajari dari Abraham. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel pun tahu sejarah-sejarah sebelum mereka ya. Karena dari anak-anak sudah diceritakan kepada dari orang tua diceritakan kepada anak-anak dan begitu seterusnya ya. Dibilang begini, perjanjian itu sepenuhnya adalah iman dan itulah sebabnya perjanjian itu menjamin keselamatan. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini perjanjian dengan Abraham adalah perjanjian iman. Dan ini bukan usaha Abraham sendiri ya. Ini kita sudah tahu. Ini adalah pemberian Allah. Jadi Abraham dibenarkan karena apa? Percaya. Tidak bukan karena apa? Usaha dari Abraham. Dia bilang begini.
Sejarah Abraham sangat menegaskan fakta bahwa keselamatan sepenuhnya berasal dari Allah dan bukan karena kekuatan manusia. Kuasa adalah milik Allah dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dari kasus Abraham, juga kasus Ishak dan Yakub, kita dibuat untuk mengetahui bahwa hanya Allah sendiri yang dapat menggenapi janji-janji Allah. Ingat ya saudara, yang saya bold kuning ini, hanya Allah sendiri yang dapat menggenapi janji-janji Allah. Mereka tidak mendapatkan apapun dengan hikmat atau keahlian atau kekuatan mereka sendiri. Semuanya adalah pemberian dari Allah. Dia memimpin mereka dan dia melindungi mereka. Jadi bangsa Israel sebenarnya sudah ada pelajaran dari Abraham. Jadi kalau dahulu kita pikir, kalau kita ini yang hidup sekarang ini ada pelajaran dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israel kasihan, kalau bahasa Nado bilang, dan orang kasihan, tidak ada yang orang bisa lihat. Tapi ternyata kita bisa lihat ada pelajaran yang mereka bisa lihat, yaitu dari Abraham. Mereka bisa lihat bagaimana Abraham gagal ketika dia mencoba membantu Tuhan. Kalau dibilang waktu lalu ya logika positifnya dengan mengambil Hagar. Tetapi dan ketika Abraham percaya kepada Allah, itulah yang apa? Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan Tuhan yang apa yang dijanjikan dia yang melakukannya. Dan bangsa Israel tahu sejarah ini, tetapi mereka tidak tidak belajar dari sejarah dari Abraham, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka atau firmankan kepada mereka. Nah, ini kita lihat ya. Jadi sebenarnya sebelum Tuhan kasih apa yang dia bilang itu ya di Keluaran 19, dia sudah kasih ingat lagi, dia ingatkan lagi kepada bangsa Israel. Mari kita baca ya di Keluaran 6 ayat 3 sampai 8. Dibilang, "Aku telah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Terus dibilang, "Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Jadi sebelum orang Israel dibawa keluar dari Mesir, dia sudah ingatkan tentang Abraham ya, Ishak dan Yakub, bagaimana apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Dia bilang bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang lakukan ya. Apa yang Tuhan janjikan, dia yang akan lakukan. Dan itu terjadi kepada Abraham. Dan ini diingatkan lagi kepada orang Israel ya. Tetapi kita tahu mereka lupa akan apa yang Tuhan telah ingatkan kepada mereka. Terus dibilang, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Aduh, ini Tuhan ingatkan lagi sebelum dia kasih ini covenant ya, dibilang. "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku," ini ya yang di Keluaran 19, "dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Jadi saudara-saudara, sebelum dia kasih ini covenant ini atau perjanjian ini, dia ingatkan lagi bahwa kamu sudah lihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ada 10 tulah di sana. Kamu sudah lihat bagaimana saya membelah lautan dengan tangan saya. Dan kamu bisa lewat di tengah-tengah jalan yang kering itu. Kamu sudah lihat bagaimana ketika kamu lapar saya memberikan apa? Mana dari surga. Kamu sudah lihat bagaimana ketika kamu haus saya berikan apa? Saya perintahkan Musa untuk memukul
batu dan batu itu mengeluarkan air. Sudah lihat dengan mata kepala sendiri ya, bagaimana Tuhan yang apa? Tuhan yang melakukan segala sesuatu bagi bangsa Israel. Dia ingatkan lagi, baru dia bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, harusnya mereka tahu bahwa apa? Tuhanlah yang akan melakukan itu bagi mereka. Tetapi itulah kesalahan bangsa Israel. Dibilang, dibilang seperti ini. Oleh karena itu, jawaban yang tepat dari bangsa itu adalah, amin. Jadilah padaku yang Tuhan, jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Tetapi apa? Sebaliknya orang Israel bilang apa? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dan mereka mengulangi janji mereka dengan penekanan tambahan. Aduh, bahkan setelah mereka mendengar hukum Taurat dibacakan. Jadi saudara-saudara, ini sudah diingatkan ya bangsa Israel. Bukan tidak diingatkan, sudah diingatkan. Dan bahkan mereka ulang lagi apa yang Tuhan janjikan. Terus mereka pakai pakai apa? Penekanan-penekanan tambahan. Waduh. Dan inilah yang menjadi kesalahan bangsa Israel, kegagalan bangsa Israel, kegagalan janji ini karena hal ini. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Harusnya mereka bilang apa? Amin, jadilah padaku ya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Itulah yang harus mereka katakan. Tetapi mereka katakan sebaliknya bahwa apa? Mereka akan lakukan. Dan ini terulang lagi ya saudara-saudara. Dibilang, kepercayaan diri yang sama yang membuat keturunan mereka berkata kepada Kristus. Ini orang-orang Yahudi pada waktu zaman Kristus, mereka bilang begini di Yohanes 6 ayat 28. Apakah yang harus kami perbuat supaya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Aduh, mereka tanya kepada Kristus, orang mau bikin apa supaya orang apa? Bisa lakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Sama seperti yang mereka bilang di apa? Di Gunung Sinai. Segala yang firman Tuhan akan kami lakukan. Ini tanya lagi, apa yang kami mau kerjakan? Apa yang kami mau lakukan? Aduh, ini luar biasa. Dibilang, pikirkanlah tentang manusia yang fana, yang berpikir bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan Allah. Wah, luar biasa. Ini manusia fana, manusia daging, mereka pikir mampu untuk apa? Melakukan pekerjaan Allah. Ini adalah kesalahan bangsa Israel yang fatal dan menjadi kesalahan bangsa Israel di zaman Kristus dan juga menjadi kesalahan atau kesalahan fatal di zaman kita sekarang ini yang berpikir bahwa kita mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Kita sering berpikir, aduh kita akan bikin ini, bikin ini. Tetapi dengan kekuatan kita, dengan daging kita, saudara-saudara. Dan dibilang tadi ya, sudah kita baca bahwa sama seperti daging. Memang kita dari hati kita mau melakukan itu. Tetapi daging kita lemah, sama seperti hukum Taurat bilang apa, firman Tuhan bilang apa? Kita apa? Daging itu lemah terhadap hukum Taurat ya. Lemah terhadap hukum Taurat dan tidak bisa melakukan apa yang dikatakan hukum itu. Hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan apa yang Dia telah firmankan. Jadi ini yang menjadi jawaban Kristus ketika ditanya itu apa yang kami lakukan ya. Kristus bilang apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah apa? Kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Demikian pula halnya di padang gurun Sinai ketika hukum Taurat diberikan dan perjanjian dibuat. Jadi, saudara-saudara, pelajaran untuk kita dari chapter 28 ini adalah bagaimana kita percaya kepada apa? Kristus yang Tuhan telah utus kepada kita. Bagaimana kita percaya bahwa Dialah yang akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Dan itu biarlah kita ingat terus ya akan apa yang menjadi kesalahan bangsa Israel dan dan menjadi apa namanya tidak mengulangi apa yang mereka telah lakukan. Biarlah kita percaya kepada Kristus bahwa Dialah yang akan melakukan segala sesuatu yang Dia telah perintahkan kepada kita. Itulah yang kita telah pelajari di chapter 28 saudara-saudara. Dan kita akan masuk di chapter 29 ini. Dan itu hanya sedikit review. Mungkin ada yang mau tambahkan dari apa yang kita sudah review tadi. Sebelum kita masuk di chapter 29 ini.
Halo Li, Ya, oke, silakan. mungkin pertanyaan saja Li. Ya, oke. Jadi pertanyaannya begini, kita tahu kan itu adalah kegagalan bangsa Israel ya waktu Tuhan mau Ya. bikin, sebenarnya Tuhan bukan mau bikin perjanjian, dia hanya mengulangi lagi kan itu Ya, dibilang berapa? perjanjian yang sudah covenant yang dia sudah bikin kepada Abraham. Terus pada waktu itu bangsa Israel bilang kita akan melakukan kan semua yang Tuhan sudah perintahkan. Iya. Akhirnya perjanjiannya itu gagal, tapi bukan karena di pihak Tuhan yang gagal, karena bangsa Israel yang berjanji mereka yang akan melakukan. Nah, kalau di Samantorang ini, misalnya nih, kita mau tanya untuk orang punya aplikasi sehari-hari gitu. Kalau di Samantorang ini, misalnya, let's say orang sudah ngerti lah kabaran ini dan apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Terus orang secara intelektual tahu, oh bangsa Israel bilang, oh iya, we will do gitu. Iya. Nah, kalau di Samantorang ini, itu reaksinya itu gimana gitu loh? Maksudnya, apakah kita akan bilang, oh kita nggak akan mau bilang we will do, kita akan bilang Tuhan yang akan lakukan. Tapi realitanya gagal juga gitu. Iya. Maksudnya ngerti kan Iya. istilahnya gimana gitu loh ya? Apakah hanya orang mengaminkan saja apa yang orang ketahui? Oh iya, orang akan bilang ya Tuhan yang akan lakukan gitu. Bukan saya yang lakukan seperti bangsa Israel secara intelektual gitu. Tapi kenyataannya kenapa bisa gagal-gagal terus gitu loh. Istilahnya so tahu juga pelajaran ini yang mana Tuhan yang akan melakukan segala perintah atau janji atau apapun yang dia katakan. Orang sudah ngerti gitu, tapi realitanya jatuh juga gitu loh. Padahal sudah ngerti gitu. Jadi gimana kira-kira untuk apa ya? Apa kita mau bilang? Gimana kira-kira untuk supaya tidak mengulangi lagi kegagalan bangsa Israel gitu? Oke, thank you Li. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau jawab saudara-saudara karena ini adalah bubble study. Kira-kira ada yang bisa jawab pertanyaan dari Joy tadi. Kita sudah tahu ya ini bahwa kita sudah tahu seperti pelajaran ini bahwa kita dalam perkataan kita tidak akan bikin, tetapi sering dalam pikiran kita kita yang bikin itu ya seperti itu. Bukan Tuhan yang melakukannya. Itu bagaimana itu? Mungkin ada yang mau jawab saudara-saudara. Oke. Mungkin kalau ada yang masih ini ya, masih mungkin lagi persiapan. Jadi saya bisa jawab sedikit ya, mudah-mudahan ini sangat membantu. Jadi dalam pelajaran ini ada hal-hal yang harus kita apa namanya kita mengerti. Jadi sebelum sampai di sini kita harus pelajari dulu bagaimana ketidakmampuan kita kan, bagaimana kita itu tidak mampu untuk melakukan. Jadi ketika kita pelajari bahwa kita ini manusia daging yang penuh dengan keberdosaan dan tidak mampu untuk melakukan, bahkan kita bukan mau melakukan apa yang kehendaki Allah, tetapi mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Karena daging itu ingin lakukan semua yang bertentangan dengan Tuhan ya. Kita punya nature-nya seperti itu. Kalau Tuhan bilang A, kita pasti bilang B. Kita harus sadar bahwa manusia seperti itu. Dan ketika kita sadar seperti itu, kita tahu bahwa hanya Kristus yang mampu melakukannya. Dan ini pelajaran ini di sini ya, bahwa sampai di sini bahwa semua yang akan dilakukan ini adalah Kristus yang akan melakukannya. Tetapi bagaimana caranya ini kita mau lakukan bahwa ini Kristus yang akan bikin ini. Kita sudah tahu bahwa kita tidak mampu dan hanya Kristus. Nah, ini yang menjadi masalah kita semua ya. Bagaimana selanjutnya itu, bagaimana Kristus yang akan lakukan dalam diri kita. Kita tidak mampu, Kristus mampu, terus bagaimana dia melakukan dalam diri kita. Itu yang mungkin jadi masalah kita sekarang ya. Dan itu ada dia punya pelajaran selanjutnya yang akan bagaimana kita akan membiarkan Kristus melakukan dalam diri kita. Oh, mungkin ada tambahan dari Pendeta Jeki. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Ya. kesempatannya. Ya.
Saya buka kembali buku pelajaran sekolah sahabat kita hari Jumat ini. Hari Jumat, kalau di Amerika hari Jumat ini ya. Iya. Yang kemarin, itu ada kutipan dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 207. Boleh saya bacakan Ya, ya? silakan Pendeta. Ya. Melalui iman, saya ulangi, melalui iman yang sama pula kita boleh mendapat kesembuhan rohani. Oleh dosa, kita telah diceraikan dari hidup Allah. Jiwa kita pun telah menjadi rumpuh. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup hidup suci, sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu tidak sanggup berjalan. Biarlah orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa memandang ke atas. Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darahnya, sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, maukah engkau sembuh? Ia menyuruh engkau bangkit, berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Nah, ini yang saya mau tekankan. Perhatikan ya. Jangan menunggu hingga engkau merasa sembuh. Jangan menunggu hingga engkau merasa sembuh. Kadang-kadang kita ya ini dihadapkan pada hukum, kita katakan amin. Gitu. Kita katakan amin, itu yang memang seharusnya. Amin, jadilah Tuhan sebagaimana yang engkau kehendaki terjadi dalam diri saya. Tetapi kita sepertinya menunggu ini. Kok nggak terjadi ya kesembuhan? Saya kok masih juga melanggar gitu ya. Nah, jadi pelajarannya di sini katanya kita yang dikatakan di sini sudah putus asa seperti itu. Ya terus terang saja Saudara yang kasih. Biar bagaimana itu akan mengganggu kita ketika kita melihat diri kita masih berdosa. Tetapi arahannya di sini adalah biarlah orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa memandang ke atas. Memandang ke atas itu kepada siapa? Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darahnya, sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, maukah engkau sembuh? Dan kemudian Yesus bilang, ia menyuruh engkau bangkit, berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Yesus berkata itu, itulah perkataan yang kita harus sambut dengan amin, jadilah Tuhan kehendakmu. Lalu jangan menunggu hingga engkau merasa sembuh. Jangan menunggu. Iman itu saja. Iman itu saja. Amin ya Tuhan, jadilah Tuhan kehendakmu. Terima kasih. Oke. Makasih Pendeta. Jadi dia punya pokoknya imannya ya. Bagaimana kita tidak harus menunggu sampai kita menjadi sempurna, tapi bagaimana dengan iman kita ya. Ini iman yang terus-menerus ya. Ya. Boleh saya lanjutkan kutipannya lah ya. Maaf. Ya, silakan. Percayalah akan perkataannya. Nih ya. Ya. Percayalah akan perkataannya, maka itu akan digenapi. Percayalah akan perkataannya, maka itu akan digenapi. Taruhlah kehendakmu pada pihak Kristus. Mau untuk melayani dia dalam berbuat menurut perkataannya, engkau akan menerima kekuatan. Jadi ketika kita mendengar perkataan Kristus itu, kita dengar, kita aminkan, maka dikatakan di situ, engkau akan menerima kekuatan. Kebiasaan yang buruk dan hawa nafsu apapun yang sudah lama dimanjakan dan mengikat jiwa dan tubuh kita, Kristus sanggup dan rindu untuk melepaskannya. Ia akan memberikan hidup kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dari dosa-dosamu. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 207. Ya. Pelajaran sekolah sahabat hari Jumat tanggal 4 Oktober. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta.
Dan ini juga ada komentar kutipan dari Pendeta Christian ya, yang kita bisa baca di chat. Jadi gimana Joy bisa menjawab atau ada tambahan? Iya, thank you atas um, jawaban yang diberikan. Jadi kita suka kalau untuk apa namanya ya, untuk aplikasi dalam orang punya kehidupan sehari-hari, karena memang orang sudah belajar sejarah bangsa Israel gitu loh. Nah sekarang dalam kehidupan kita itu bagaimana? Nah jadi yang dari kutipan yang tadi pendeta kasih itu kita bisa lihat ya, bahwa satu orang jangan menunggu, dan pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita kan akan dosa. Jangan merasa kita kita harus lebih baik untuk datang kepada Tuhan. Justru Tuhan dengan apa namanya kasihnya, belas kasihannya yang mau menyembuhkan kita. Nah, ada di situ poin yang penting juga di situ. Apakah kita mau disembuhkan apa enggak gitu kan? Karena Tuhan nggak akan menyembuhkan orang yang nggak mau disembuhkan gitu. Ya. Itu ada Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk memilih. Kamu mau disembuhkan seperti itu. Jadi Tuhan tawarkan kesembuhan kepada kita. Nah, di saat kita mau untuk disembuhkan, ada satu poin juga yang satu itu adalah kita memandang kepada Kristus gitu. Nah, sometimes ini pengalaman kita juga sendiri ya, karena dengan mempelajari pelajaran ini, oke ya, saya mau, oh Tuhan, saya nggak sanggup untuk menurut akan hukum Tuhan gitu. Saya nggak mau mengulangi sejarah bangsa Israel. Dalam secara intelektual kita bilang, oke, kamu Tuhan yang akan melakukan, bukan saya yang melakukannya. Tetapi saya punya kehidupan sehari-hari, kita nggak memandang kepada Kristus gitu. Saya tidak bergantung kepada Kristus. Saya memandang kepada hal-hal yang lain gitu ya. Jadi ada hal-hal juga yang kita harus ketahui bahwa tanpa melakukan hal itu akan membuat kita juga jatuh gitu. Ada hal-hal yang saya secara intelektual saya percaya tahu akan pekabaran ini, tapi realitasnya saya nggak melakukan hal itu. Bergantung kepada Kristus, memandang kepada Kristus, tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya memandang kepada hal-hal yang lain, hal-hal duniawi atau hal-hal yang lain-lain ya seperti itu. Jadi akan jatuh pula walaupun secara intelektual saya percaya akan pekabaran ini gitu. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus terus dengan belas kasihan untuk membuat kita sembuh, membuat kita untuk menjadi perfect, menjadi sempurna. Di saat saya mau dan terus ya memandang kepada Kristus itu terus, hubungan itu terus harus kita pertahankan. Kalau tidak ya itu juga akan membuat kita jatuh. Walaupun secara intelektual saya tahu akan pekabaran ini gitu. Dan kita ingat juga akan kehidupan Tuhan Yesus di mana dia tidak jatuh karena dia memang benar-benar spend time dengan Father ya in the morning, tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, itulah contoh yang kita bisa lihat bahwa kehidupan yang sempurna itu bisa dapat dari kita punya hubungan dengan Kristus dan juga kita tetap memandang kepada Kristus. Oke, Li, thank you. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban-jawabannya, saudara-saudara. Baik, kita akan masuk ya di chapter 29 ini. Ini pembahasan yang baru yang judulnya The Veil and the Shadow, atau selubung dan bayangan, atau kerudung penutup muka atau kepala dan bayangan. Kita akan lihat ya, dia punya ayat, kalau kita bilang ayat inti dari pelajaran ini di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Dia bilang begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kita akan lihat ya latar belakang dari ayat ini, bagaimana hubungannya, judulnya ceritanya sampai ada ini selubung dan bayangan ini. Ini di Keluaran 34 ayat 29. Ini masih terjadi di Sinai ya saudara. Dia bilang, ketika Musa turun dari Gunung Sinai,
kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Keluaran 34:29. Ini dia bilang lebih baik seperti dalam margin revisi karena ia berbicara dengannya. Jadi kalau bahasa Inggris dibilang Faison while he talked with him. Jadi sementara Musa berbicara dengan Tuhan. Tetapi kita lihat ya kalau di bahasa Inggrisnya dia punya terjemahan sudah sesuai dengan apa yang Goner bilang, lebih baik pakai kata karena ia berbicara dengannya ya atau dengan Tuhan. Jadi di bahasa Indonesia terjemahannya sudah bilang karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi wajah atau kulit Musa bercahaya karena apa? Ia telah berbicara dengan Tuhan. Kalau di bahasa Inggris dibilang sementara ia berbicara dengan Tuhan. Jadi sama ya apa yang Wagoner maksud dengan terjemahan dari bahasa Indonesia. Terus dibilang, karena Musa berbicara dengan Tuhan, wajahnya bersinar bahkan setelah ia meninggalkan hadirat Tuhan. Jadi ketika berbicara dengan Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan, wajah Musa bersinar. Bahkan setelah Musa tinggalkan hadirat Tuhan, dia pergi ke bangsa Israel, dia punya wajah apa? Masih bersinar. Mari kita baca selanjutnya, dia bilang begini. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Jadi ketika Musa datang kepada bangsa Israel, dia punya apa? Kulit mukanya bercahaya. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Ini dia punya, he put a veil on his face. Jadi dia taruh apa? Selubung atau kerudung di mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Jadi kalau Musa pergi menghadap Tuhan, dia buka itu kerudung. Dia punya selubung dia apa? Buka. Tetapi kalau mau ke orang Israel, dia harus apa? Pakai itu kerudung atau dia punya selubung menutup mukanya. Terus dibilang, dan apabila ia keluar dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menjelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi ini yang terjadi ya saudara-saudara. Jadi orang-orang Israel tidak mampu untuk melihat apa? Cahaya yang apa? Yang bersinar dari kulit Musa ketika apa? Musa menghadap tahta Tuhan. Jadi Musa harus tutup mukanya supaya apa? Supaya dia bisa berbicara dengan orang Israel itu. Jadi kalau menghadap Tuhan baru dia buka lagi itu dia punya apa? Selubung atau dia punya kerudung. Jadi apa ini maksud dari kerudung atau selubung ini? Nah, judulnya ini Unbelief the Veil atau ketidakpercayaan pada selubung. Dibilang tidak percaya atau ketidakpercayaan membutakan pikiran, blind the mind. Hal itu bertindak sebagai selubung untuk menutup cahaya. Ah, ini saudara-saudara. Ini kenapa mereka Musa harus pakai selubung supaya orang-orang Israel ini tidak bisa tahan ya melihat Musa ya. Dan itu kenapa mereka tidak bisa melihat? Karena apa? Tidak percaya. Ini tidak percaya mereka ya. Nah, akhirnya karena tidak percaya itu menutup cahaya. Jadi cahayanya mereka nggak bisa lihat karena apa? Mereka tidak percaya ya. Hanya dengan iman kita dapat mengerti Musa memiliki iman dalam dan teguh. Oleh karena itu ia bertahan sama seperti melihat dia yang tidak kelihatan. Dia tidak membutuhkan selubung untuk menutupi wajahnya bahkan ketika dia berada di hadapan kemuliaan Allah. Jadi, saudara-saudara, kenapa Musa ketika dia melihat kemuliaan Allah tidak perlu selubung? Karena dia memiliki iman.
kenapa orang Israel ketika melihat Musa mereka tidak tahan, Musa harus pakai selubung. Karena apa? Mereka tidak memiliki iman atau tidak percaya. Mereka tidak memiliki iman sehingga mereka tidak sanggup untuk melihat apa? Cahaya kemuliaan Tuhan. Bahkan itu pada Musa sendiri ya. Sedangkan Musa bisa melihat kemuliaan Allah secara langsung karena apa? Memiliki iman. Ini menjadi pelajaran sebenarnya bagi kita, saudara-saudara. Apakah ketika kita tidak memiliki iman, kita bisa diselamatkan dan bisa melihat Kristus? Kalaupun kita diselamatkan dibawa ke surga, kita akan mati nggak sanggup untuk apa? Melihat kemuliaan Tuhan karena tidak memiliki iman. Makanya orang yang tidak memiliki iman, tidak bisa masuk ke kerajaan Allah ya. Karena kalaupun mereka masuk, mereka tidak akan tahan di dalam kerajaan surga. Terus kita lanjut ya. Selubung yang ia kenakan pada wajahnya ketika ia turun untuk berbicara kepada orang Israel, semata-mata karena mereka atau karena orang Israel. Karena wajahnya bersinar sehingga mereka tidak dapat memandangnya. Tetapi ketika ia kembali untuk berbicara dengan Tuhan, ia membuka selubung itu. Selubung yang menutupi wajah Musa adalah sebuah kelonggaran terhadap kelemahan orang-orang. Jika dia tidak mengenakannya, maka masing-masing dari mereka akan diwajibkan untuk mengenakan selubung pada wajahnya sendiri agar dapat mendekat untuk mendengarkan Musa. Jadi kalau misalnya Musa tidak pakai selubung atau kerudung, orang-orang Israel apa? Harus pakai selubung semua supaya mereka bisa mendekat kepada Musa. Jadi ini dia punya ini ya, daripada semua mereka pakai, mending apa? Musa yang pakai itu selubung ya. Atau kerudung itu untuk menutupi wajah dan dia punya kepala itu ya. Terus dia bilang, mereka tidak dapat seperti Musa memandang kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak tertutup atau tidak pakai selubung. Oleh karena itu, secara praktis, setiap orang dari mereka memiliki selubung yang menutupi wajahnya sendiri. Wajah Musa tidak berselubung. Jadi ini saudara-saudara, ini mereka tidak apa? Bisa melihat karena tidak percaya. Jadi kalau mereka mau karena Musa tidak pakai selubung, mereka yang harus apa? Pakai selubung. Oke, kita lanjut ya sebelum saudara-saudara mau tambahkan. Ini apa maksud selubung ini yang dihubungkan dengan ketidakpercayaan ya? Ini subjudulnya selubung hati. Selubung di hati. Selubung yang menutupi wajah Bani Israel melambangkan ketidakpercayaan yang ada di dalam hati mereka. Nah, ini melambangkan ketidakpercayaan di hati para bangsa Israel ya. Jadi selubung itu benar-benar menutupi hati mereka. Pikiran mereka telah dibutakan dan bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi ini saudara-saudara, Musa pakai selubung bukan karena Musa untuk kebaikan Musa, tetapi untuk kebaikan bangsa Israel. Jadi kalau Musa nggak pakai selubung, bangsa Israel yang harus apa? Pakai selubung. Jadi selubung ini yang harus dipakai oleh mereka melambangkan ketidakpercayaan mereka ya. Dan ini selubung ini bilang karena cahaya nggak bisa masuk, ini menutupi hati mereka. Jadi buta ya, nggak bisa lihat langsung. Sama dengan apa? Ini ditutup di muka sama dengan pikiran mereka dibutakan. Dan bahkan dibilang sampai saat ini setiap kali mereka membacakan tentang kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi mereka nggak bisa mengerti atau apa ya? Ya, tidak bisa mengerti apa yang Tuhan bilang ya. Karena apa? Ditutupi ketidakpercayaan mereka. Nah, lanjut ya, ini yang warna orange ini sangat bagus. Hal ini berlaku bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi bagi semua orang yang tidak melihat Kristus yang dinyatakan dalam setiap tulisan Musa. Saudara-saudara, apakah ketika kita melihat atau mempelajari tulisan Musa, mempelajari tentang kisah-kisah bangsa Israel, ketika kita tidak melihat Kristus, apakah ternyata ada selubung di muka kita yang membuat kita tidak bisa melihat terang atau tidak bisa melihat Kristus itu? Itu yang terjadi, saudara-saudara. Kenapa tidak melihat Kristus dalam apa? Tulisan-tulisan Musa. Karena apa? Ada ketidakpercayaan dalam hati kita.
Terus lanjut dibilang, sebuah selubung yang menutupi antara manusia dengan terang, membuat mereka berada dalam bayang-bayang. Nah, saudara-saudara, jadi karena ada terang, mereka tutupi wajah mereka dengan selubung, mereka nggak bisa melihat terang itu, tapi cuma bisa lihat apa? Bayang-bayang. Jadi ketika bangsa, terus lanjut ya. Jadi ketika Bani Israel membentangkan tabir ketidakpercayaan di antara mereka dan terang Injil kemuliaan Kristus, mereka secara alamiah hanya mendapatkan bayangan saja. Mereka hanya menerima bayangan dari hal-hal yang baik yang dijanjikan kepada mereka, bukan hal yang sesungguhnya. Mari kita perhatikan beberapa bayangan yang dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi kita akan lihat ya. Tetapi sebelum kita lanjut, apakah saudara-saudara ada tambahan atau komentar dari apa yang sudah kita pelajari? Jadi tentang selubung atau veil ya. Veil. Di mana Musa harus memakai selubung ini agar bangsa Israel bisa mendekat. Atau kalau Musa tidak pakai, bangsa Israel yang harus apa? Pakai ini selubung supaya mereka bisa mendekat kepada Musa ya. Mereka nggak bisa melihat Musa secara langsung atau melihat cahaya kemuliaan Tuhan pada wajah Musa karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan mereka. Ada yang mau tambahkan sejauh ini? Oke, kalau belum kita lanjut. Ini baru apa namanya? Awal ya, dia punya latar belakang tentang selubung ini dan kita akan mengambil pelajaran dari selubung ini. Dan selubung ini melambangkan selubung hati yang menutupi hati kita, di mana kita tidak bisa melihat cahaya terang Kristus karena ada ketidakpercayaan dalam diri kita. Bagaimana kita tidak bisa mengerti apa yang difirmankan Tuhan melalui tulisan-tulisan Musa atau tulisan-tulisan yang lain karena apa? Ketidakpercayaan kita sehingga kita tidak bisa melihat terang di mana dalam cita-cita Musa itu, tulisan-tulisan Musa itu ada terang Kristus di situ. Kita tidak bisa melihat Kristus sebagai terang karena ditutupi oleh apa? Selubung ketidakpercayaan kita. Oke, mari kita lihat ya. Bayangan yang dibandingkan dengan apa? Dengan dia punya kenyataan yang sebenarnya. Ini dia punya subjudul Shadow and Substance atau bayangan dan substansi ya. Atau yang dia punya aslinya. Dia poin pertama dibilang Allah telah berfirman. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Namun mereka tidak pernah menjadi kerajaan imam. Kita sudah tahu ya, kenapa mereka tidak pernah menjadi kerajaan imam? Karena mereka gagal ya di perjanjian itu. Terus dibilang, hanya satu suku, yaitu suku Lewi yang boleh berhubungan dengan tempat kudus. Dan dari suku itu, hanya satu keluarga, yaitu keluarga Harun yang boleh menjadi imam. Sudah pasti akan ada kematian bagi siapapun yang bukan keluarga Harun yang berani menjadi imam dengan cara apapun. Jadi, kalau bukan keluarga Harun, bukan keluarga suku Lewi dari keluarga Harun, terus masuk ke apa namanya ke eh, ke bait suci di bilik maha suci akan mati, saudara-saudara. Karena eh, dibilang kalau kamu mendengarkan firmanku, kamu akan menjadi apa? Kingdom of priest. Jadi akan menjadi imam, kerajaan imam. Jadi kalau kingdom of priest, harusnya ketika mereka masuk ke bilik yang maha suci, mereka tidak mati karena mereka imam. Tetapi mereka gagal, makanya ini cuma ada satu suku, yaitu suku Lewi. Suku Lewi pun harus dari apa? Keluarga Harun yang boleh masuk ke dalam situ, yang boleh menjadi imam. Jadi mereka semua nggak menjadi apa? Kerajaan imam. Kalau mereka masuk ke dalam bilik yang maha suci, mereka akan apa? Mati ya. Akan ada kematian bagi siapapun yang bukan keluarga Harun yang berani menjadi imam dengan cara apapun. Jadi tidak ada siapapun yang boleh masuk ke dalam bilik maha suci ya, kecuali keluarga Harun atau imam ya. Dan bilang menjadi kerjaan imam, gagal menjadi kerjaan imam. Terus dia bilang, namun semua orang yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus adalah imamat yang rajani atau royal priesthood.
menjadi apa? Imam yang rajani ya. Terus dibilang bahkan imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bahkan dibilang menjadi kata holy priesthood atau menjadi imam yang suci atau dibilang imamat kudus ya. Jadi semua orang yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Kristus bisa menjadi apa? Imam. Jadi imam ini tugasnya apa? Apa? Mempersembahkan persembahan apa? Persembahan ya di Ka'bah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, kita bisa menjadi imam untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi bisa menjadi imam ya. Terus dibilang, inilah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Yahudi di Gunung Sinai. Tetapi mereka tidak pernah mencapainya karena tidak menaati perjanjian imannya, tetapi mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kenapa bangsa Israel gagal? Sudah pelajari tadi ya, di pelajaran sebelumnya bahwa mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak menjadi kerajaan imam. Tidak menjadi imam, kerajaan imam, karena apa? Mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari ini adalah ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan Kristus, kita bisa menjadi apa? Kerajaan imam. Dan bisa mempersembahkan persembahan rohani ya, dibilang seperti itu. Terus poin nomor 2. Sebaliknya mereka bukannya dibawa ke tempat kudus surgawi yang dibangun oleh tangan Tuhan dan ditanam di dalamnya. Mereka memiliki tempat kudus duniawi yang dibuat oleh manusia dan bahkan tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Ini sorry, dia punya terjemahan tempat kudus duniawi ini sanctuary atau Ka'bah. Ka'bah, Ka'bah surgawi dan Ka'bah duniawi ya. Jadi sebaliknya mereka bukan dibawa ke mana? Ke Ka'bah surgawi atau tempat kudus surgawi yang dibangun oleh Tuhan dan ditanam di dalamnya. Mereka memiliki apa? Mereka membuat apa? Ka'bah duniawi yang dibuat oleh tangan manusia. Dan bahkan Ka'bah yang dibuat oleh tangan manusia, mereka pun tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Karena mereka bukan imam ya. Karena kegagalan ini ya, mereka harusnya ketika mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan layak akan melakukan segala sesuatunya bagi mereka, mereka akan bisa masuk ke dalam apa? Ka'bah yang ada di surga. Ka'bah yang di surga. Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, bahkan Ka'bah yang dibuat oleh tangan manusia yang ada di dunia pun mereka tidak bisa apa? Masuk. Ini luar biasa. Terus poin ketiga. Tahta Allah di tempat kudus di atas adalah tahta yang hidup yang bergerak sendiri. Datang dan pergi seperti kilatan petir. Sebagai respon langsung terhadap pikiran roh. Sebaliknya di tempat kudus duniawi atau di Ka'bah di duniawi, mereka hanya gambaran tahta yang lemah dalam bentuk tabut dari kayu dan emas, yaitu yang harus dipikul oleh manusia. Jadi itu dia punya perbandingan ya, saudara-saudara, di sampai poin ketiga. Jadi mungkin sampai poin ketiga ini ada yang mau tambahkan? Atau ada mau komentar atau pertanyaan sebelum kita lanjut? Ini dia punya bayangan dan apa yang seharusnya ya. Jadi Ka'bah yang di dunia ini adalah bayangan apa yang ada di surga. Dia punya hanya bayangan. Tapi walaupun hanya bayangan apa yang ada di dunia, karena mereka gagal, mereka pun tidak bisa masuk di Ka'bah bayangan itu ya yang dibuat. Seandainya mereka berhasil, di mana mereka mengalahkan Kristus, mereka bisa masuk di apa? Ka'bah yang ada di surga, yang bukan bayangan. Dan kalau mereka berhasil sebenarnya, mereka bisa melihat apa? Melihat cahaya dari Musa itu secara langsung tanpa apa? Selubung ya, tanpa selubung. Karena ketidakpercayaan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sampai melihat Musa pun yang bercahaya, mereka butuh apa? Selubung ya. Oke, lanjut. Poin keempat, janji dalam perjanjian dengan Abraham yang harus dipatuhi oleh umat Allah adalah bahwa hukum Taurat harus ditaruh di dalam hati. Dan orang-orang Israel mendapatkannya atau menaruhnya di atas loh-loh batu.
Aduh, luar biasa. Gantinya dengan iman menerima hukum roh yang memberi hidup di dalam Kristus Yesus, yaitu di atas batu yang hidup di tengah-tengah tata Allah, yang akan memberikan kehidupan kepada mereka, menjadikan mereka juga batu yang hidup. Mereka menerima hukum Taurat hanya di atas batu-batu yang dingin dan tidak bernyawa, yang tidak dapat memberikan apapun selain kematian. Jadi saudara-saudara, ini ketika Kristus mengadakan covenant atau perjanjian dengan Abraham, Abraham menaruh hukum itu di dalam hatinya. Sedangkan orang Israel ketika menerima covenant itu atau janji-janji Tuhan, mereka menaruh hukum itu di mana? Di atas loh batu. Di loh batu. Jadi loh batu itu memang sudah ditulis hukum-hukum itu dan memang betul. Hukum itu ditaruh di batu itu, tidak ditaruh di dalam hati mereka. Artinya mereka tidak yang menerima hukum itu di dalam hati mereka. Hanya itu tertulis di dalam hukum atau di dalam batu-batu yang dingin dan tak bernyawa itu. Sama seperti kita ya saudara-saudara. Kalau Abraham menaruh hukum itu di hati kita, yang dimana dia sudah tahu bahwa dengan percaya bahwa Tuhan layak akan melakukan untuknya. Sedangkan kita tetap menaruhnya di dalam Alkitab, di atas kertas yang tak bernyawa, yang dingin dan tak bernyawa, dan yang tidak bisa memberikan apapun selain kematian. Kalau kita taruh itu dalam hati hukum itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Akan ada kehidupan di dalam kita ya. Karena bukan kita yang mengerjakannya ya. Di poin kelima, dia punya poin terakhir, dibilang, singkatnya, gantinya mendapatkan pelayanan kebenaran Allah di dalam Kristus, mereka hanya mendapatkan ministration of death atau pelayanan maut. Karena hal yang sama yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka yang percaya adalah sumber kematian bagi mereka yang tidak percaya. Ini ada antara percaya dan tidak percaya. Yang percaya mendapatkan kehidupan karena mendapatkan kebenaran Allah di dalam Kristus. Yang tidak percaya mendapatkan kematian. Mendapatkan kematian. Ini percaya akan apa ya? Percaya bahwa Tuhan akan mampu melakukannya sendiri apa yang telah Ia perintahkan kepada manusia. Bukan melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita percaya itu bahwa memang dari hati kita memang, kerinduan mau percaya. Tapi dengan percaya bahwa kita yang melakukannya itu ya. Itu yang menjadi kesalahan bangsa Israel dan menjadi kesalahan kita sampai saat ini. Jadi percaya itu adalah bahwa Kristus layak akan melakukannya. Percaya bahwa Kristus yang akan melakukannya dalam kehidupan kita. Oke, saudara-saudara. Ini sudah cukup panjang ya. Akan ada tambahan di sini atau pertanyaan? Mungkin ini baru-baru dia punya perkenalan. Jadi nanti dia punya inti yang kita akan lihat banyak poin-poin yang mungkin saudara-saudara akan tambahkan di sana ya. Tapi sejauh ini masih ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Halo, Li. Oh ya, oke, silakan. Ya, jadi hanya mau coba untuk mengerti dia punya pembukaan ini. Ya, Jadi dari yang orang baca ini, apakah yang Tuhan yang dimaksudkan dalam pelajaran ini adalah waktu bangsa, kan Tuhan mau taruh dia punya loh batu di hati kan? Iya. Ya kan? Sedangkan bangsa Israel hukum Tuhan itu di loh batu gitu. Apakah waktu Tuhan mau taruh di hati itu melambangkan kepercayaan, dan taruh di dua loh batu itu melambangkan ketidakpercayaan? Apakah itu sama dia punya? Iya. Jadi waktu istilahnya kalau Tuhan mau taruh hukumnya di dalam hati kita, itu melambangkan kepercayaan kan? Iya. Itu kan karena Tuhan mau taruh di hati. Jadi waktu bangsa Israel Tuhan kasih 10 hukum, terus karena mereka tidak percaya, apakah itu seperti menaruh hukum Tuhan itu di atas loh batu? Ya kan? Iya. Jadi seperti itu dia punya, yang maksudnya yang kita bahas, dan hasilnya adalah
waktu bangsa Israel tidak percaya, waktu Tuhan memberikan hukum-hukumnya, pada waktu Musa berbicara kepada Tuhan, muka Musa itu bersinar, bangsa Israel tidak bisa melihat, iya Iya, kan? iya, iya, Nah, coba bayangkan kalau kita masuk ke surga ini aja Musa berbicara dengan Tuhan, iya, Musa punya muka bersinar. iya, Masuk di surga itu terang bersinar ya. lihat wajah Tuhan Yesus itu, Tuhan itu face to face. Bagaimana kita bisa tahan dengan kemuliaan Tuhan kalau kita tidak percaya? Nah, Betul. berarti dari pelajaran yang paling penting ini adalah waktu kita harus mengerti bahwa Tuhan itu mau taruh hukumnya di dalam hati kita, Hmm, bukan di atas dua loh batu. Dan iya, untuk Tuhan menaruh hukum di atas hati kita itu, kita punya respons itu adalah Tuhan yang melakukan. iya, Iya kan? Kalau kita punya respons saya yang akan melakukannya, itu sama dengan ketidakpercayaan, itu sama dengan saya menaruh 10 hukum di atas batu, itu sama dengan saya nggak bisa melihat Tuhan. iya, Seperti itu dia punya apa namanya, yang kita dapat, ya, correct me if I'm wrong, yang kita bisa lihat dari pelajaran ini, dan bahwa memang benar-benar Tuhan mau betul-betul menaruh dia punya loh apa hukum Tuhan itu dalam hati kita, karena itulah new covenant. Kalau new covenant perjanjian baru itu ya yang akan apa namanya beda dengan perjanjian lama, yang mana kalau bangsa Israel kami akan melakukannya. Perjanjian baru itu Tuhan yang melakukannya, kita percaya, hasilnya kita bisa melihat Tuhan face to face. Seperti itu dia punya gambaran yang kita belajar so far. Dan dengan melihat Tuhan face to face itu kita bisa menjadi apa tadi itu imamat yang rajani iya, itu kan, benar. Tuhan punya tujuan untuk Benar. apa namanya untuk bangsa Israel, tapi karena ketidakpercayaan nggak bisa, hanya ada satu suku, dan satu suku itu pun hanya suku dari Harun yang bisa melayani di Ka'bah di dunia ini. Oke, mungkin itu aja Li Terima tambahannya. kasih. Thank you. Iya. Jadi kita sudah pelajari. Jadi selama ini sebelum Tuhan kasih ini hukum ini dari dari mungkin zaman dari Adam sampai Abraham, itu hukumnya ditaruh di dalam hati ya. Dan Tuhan tahu bahwa eh, mereka percaya akan hal itu kan, makanya ditaruh dalam hati. Terus kenapa di zaman bangsa Israel Tuhan kasih itu hukum, bukan taruh di hati sama seperti kepada Abraham contohnya ya. Ini apakah Tuhan eh, apa tujuan Tuhan kasih itu ya untuk 10 hukum itu? Kenapa nggak taruh di dalam hati lagi ya? Jadi kalau kita pelajari ya, mungkin nanti kita akan pelajari ini di chapter-chapter selanjutnya, bahwa Tuhan kasih itu hukum itu, dia tahu bangsa Israel ini tidak percaya ya, dia tahu bangsa Israel tidak percaya, makanya dia kasih hukum itu, dan hukum itu sebagai apa? Saksi untuk melawan mereka, saksi untuk melawan mereka. Jadi ini dia ya, jadi hukum ini yang terus menerus menjadi apa? Mereka punya saksi untuk terus menentang mereka bahwa mereka tidak bisa melakukan apa yang Tuhan telah lakukan, dan itu sudah tercatat di batu ya, tercatat di batu dan terus menentang mereka. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini subjudulnya bayangan yang sebenarnya. Mungkin ini apa namanya? Subjudul terakhir ya sebelum kita tutup. Dibilang begini, tetapi lihatlah kebaikan dan belas kasihan Allah bahkan dalam hal ini. Dia menawarkan kepada mereka cahaya terang Injilnya yang mulia, dan mereka menutupinya dengan selubung ketidakpercayaan, sehingga mereka hanya dapat menerima bayangannya saja. Ada saudara-saudara, tujuan Tuhan adalah mau kasih dia punya apa? Terang kemuliaan, dia punya cahaya Injil yang mulia yang langsung dari dia. Tapi karena mereka tidak percaya, mereka apa? Tutup dengan selubung. Karena mereka nggak sanggup untuk terima itu kan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka hanya bisa apa? Terima bayangan. Aduh. Lanjut ya. Namun bayangan itu sendiri adalah pengingat yang selalu hadir akan wujud yang sebenarnya. Aduh. Tetapi bayangan itu saudara-saudara, walaupun itu cuma bayangan, itu selalu mengingat bahwa ada apa? Cahaya yang sebenarnya menyinari ya. Cahaya yang menyinari. Kalau tidak ada cahaya, tidak ada bayangan.
Ketika mereka tutup, tidak ada bayangan. Jadi walaupun cuma bayangan, ini selalu apa? Pengingat akan wujud yang sebenarnya ya. Terus dibilang, ketika awan yang tebal melintas membuat bayangan di bumi, kita tahu jika kita tidak terlalu bodoh untuk berpikir bahwa awan itu tidak dapat membuat bayangan jika bukan karena matahari. Sehingga awan itu pun menyatakan kehadiran matahari. Nah, saudara-saudara, kita lihat ya kalau misalnya apa namanya? Kita lihat kalau di siang hari terus ada awan tebal, kita bisa melihat ada bayangan di bumi ya. Ada bayangan di tanah. Oh, itu ada bayangan di situ seperti itu. Itu mengingatkan bahwa kalau ada bayang itu menyatakan bahwa ada matahari. Kalau ada awan terus, walaupun ada awan, kalau tidak ada matahari, tidak ada bayangan. Jadi bayangan ini menyatakan bahwa ada matahari. Oleh karena itu, jika orang-orang pada masa kini, bahkan yang mengaku Kristen sekalipun, tidak buta seperti Bani Israel, mereka akan selalu bersukacita dalam terang wajah Allah, karena awan pun selalu membuktikan bahwa terang itu ada. Dan iman selalu menyebabkan awan itu lenyap. Atau dengan kata lain, mereka akan melihat di dalam busur janji. As in, the bow of promise, atau apa? Pelangi ya, pelangi. Jadi kita bisa melihat ya saudara-saudara, bahwa walaupun dalam bayangan ada apa? Kita bisa melihat bahwa ada Tuhan di situ, ada terangnya yang selalu ada untuk kita. Jadi ketika ada iman, kita akan apa? Jadi awan ini kayak selubung yang menutupi. Kayak selubung yang menutupi wajah Israel ya. Kalau ada iman, iman ini menyebabkan awan itu lenyap. Dengan iman, iman ini membuat apa? Selubung itu bisa disingkirkan dan kita bisa melihat langsung akan apa? Janji-janji Kristus atau janji atau cahaya kemuliaan Kristus. Jadi dengan iman kita bisa melenyapkan awan selubung ketidakpercayaan kita ya. Dan kita bisa melihat langsung apa? Cahaya kemuliaan Tuhan. Terus dibilang, lebih baik bagi orang Yahudi memiliki hukum Taurat bahwa mereka lebih baik bagi orang Yahudi memiliki hukum Taurat bahkan sebagai saksi yang melawan mereka daripada tidak memiliki sama sekali. Itu adalah keuntungan besar bagi mereka dalam segala hal karena telah menyerahkan kepada mereka nubuatan Allah. Lebih baik memiliki hukum Taurat untuk menegur dosa-dosa kita dan menunjukkan jalan kebenaran daripada tidak memilikinya sama sekali. Saudara-saudara, jadi ini orang Yahudi atau orang Israel ketika menerima hukum Taurat, dan hukum Taurat ini kita tahu karena di Loh Batu itu dia menjadi saksi untuk selalu melawan mereka. Apapun yang mereka lakukan menjadi suatu kesalahan karena hukum ini melawan mereka ya. Tetapi dibilang ini ada suatu keuntungan ya. Karena walaupun dia ini melawan mereka, hukum Taurat ini selalu melawan mereka, tetapi dibilang apa? Hukum Taurat ini selalu menegur dosa-dosa ini dan menunjukkan apa? Jalan kebenaran. Jadi walaupun dia melawan mereka, tetapi dia menegur supaya mereka bisa memilih jalan kebenaran. Terus dibilang, jadi orang-orang Yahudi bahkan dalam ketidakpercayaan mereka memiliki keuntungan lebih besar dari orang-orang kafir. Karena orang-orang Yahudi memiliki bentuk kebenaran dan kebenaran dalam bentuk hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, walaupun mereka ini tidak percaya, tetapi membandingkan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi adalah orang-orang Yahudi memiliki sesuatu yang bisa menegur mereka, saudara-saudara. Sesuatu yang bisa menegur mereka untuk bisa kembali kepada Tuhan. Jadi kalau orang kafir tidak ada yang bisa menegur ya. Jadi ini kalau kita hubungkan dengan tadi orang Yahudi dan bukan Yahudi atau Gentiles, ini kalau kita percaya kepada Kristus, walaupun kita bukan orang Yahudi secara daging, kita adalah orang Yahudi atau orang Israel, menjadi warga Israel ya, secara spiritual ya, secara spiritual. Dan kita memiliki keuntungan karena kita memiliki hukum yang terus menegur kita akan kesalahan kita dan menunjukkan jalan kebenaran. Terus dibilang, meskipun bentuk itu tidak dapat menyelamatkan mereka atau hukum itu tidak bisa menyelamatkan mereka dan hanya membuat penghukuman mereka lebih besar
jika mereka menolak instruksi yang dirancang untuk disampaikan oleh hukum Taurat, namun hal itu merupakan keuntungan karena hal itu merupakan saksi yang terus-menerus bagi mereka tentang Allah. Waduh, luar biasa ya. Ini Tuhan ini walaupun dia kasih itu janji kepada kita, walaupun kelihatannya untuk menentang kita, tetapi ternyata ini dia punya tujuan adalah apa? Mereka hukum itu terus menjadi saksi bagi Allah ya, bagaimana Allah itu baik bagi kita dan dialah akan melakukan bagi kita apa yang dituntutnya bagi kita. Terus dibilang, Allah tidak membiarkan orang-orang kafir tanpa kesaksian, karena ia berbicara kepada mereka tentang dirinya melalui hal-hal yang telah ia ciptakan, memberitakan Injil kepada mereka dalam ciptaan. Tetapi kesaksian yang ia berikan kepada orang Yahudi, di samping kesaksian-kesaksian yang lain, adalah gambaran dari wujudnya yang kekal. Jadi saudara-saudara, ada keuntungan yang lebih bagi orang Israel daripada yang bukan Israel ya, yaitu ada hukum di situ yang terus-menerus memberikan kesaksian bagi mereka. Tetapi untuk orang-orang Gentiles atau orang-orang bukan Yahudi, ada kesaksian juga bagi mereka, yaitu apa? Melalui alam. Kita sudah belajar ya tentang apa namanya? Tentang Injil di alam. Saya lupa dia punya judul ya. Jadi lewat alam, lewat langit, orang-orang kafir pun bisa melihat apa? Tentang Injil. Atau judulnya Gospel in Creation, saudara ya. Gospel in Creation atau Injil dalam ciptaan Allah. Jadi dalam semua ciptaan Allah ada Injil di situ yang bisa memberitakan Injil kepada orang-orang, semua orang, bahkan kepada orang-orang ateis pun yang tidak percaya kepada Tuhan. Begitu juga ya, ini yang dibilang di sini, walaupun bukan orang-orang Yahudi tanpa kesaksian, mereka ada apa? Ada alam yang memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi menjadi kelebihan orang Yahudi apa? Injil ini atau kesaksian-kesaksian ini mereka bisa melihat dari wujud yang asli, wujud yang kekal, yaitu dari Kristus sendiri ya. Atau dia punya bahasa Inggrisnya, dia bilang the very image of his own eternal realities, atau wujudnya yang kekal. Kita bisa melihat dari wujud yang kekal. Dan beruntung ya kita ini percaya kepada Kristus, kita bisa melihat wujud atau kesaksian-kesaksian langsung daripada apa? Firman Allah sendiri. Jadi ya. Jadi pelajaran kita sampai di sini saudara-saudara. Ini baru pembukaan tentang selubung dan bayangan ya. Dimana karena ada selubung, ada bayangan. Dan selubung itu melambangkan ketidakpercayaan kita. Dan walaupun ketidakpercayaan masih ada bayangan yang kita bisa melihat akan ada terang yang asli ya. Ada Kristus, masih ada Kristus yang selalu menjadi kesaksian bagi kita untuk bisa melihat dan memandang bahwa ada terang Allah yang bisa menyelamatkan kita. Dan biarlah dari pembukaan dari chapter 29 ini menjadi pelajaran untuk kita ya, untuk bisa menyingkirkan selubung ketidakpercayaan ya. Selubung ketidakpercayaan kita sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah secara langsung. Oke, baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau tambahkan atau ada 1-2 kata sebelum kita berdoa. Ya, halo Li. Ya, silakan. Ya, jadi kita mau tambahkan aja untuk yang muka Musa itu bercahaya. Kita langsung teringat akan kutipan Ellen White yang di akhir zaman itu hamba-hamba Tuhan mukanya akan bercahaya dan pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan seruan nyaring. Dan ternyata kita lihat di sini ya bahwa kenapa wajah Musa bercahaya itu karena dia bisa memandang Tuhan. Dan kenapa dia bisa melihat Tuhan tanpa harus menyelubungi mukanya itu karena kepercayaan. Iya. Bangsa Israel tidak bisa melihat Musa itu karena bercahaya, karena ketidakpercayaan. Nah, itu perbedaannya antara percaya dan tidak percaya ya teman-teman. Jadi istilahnya kayak mudah tapi susah gitu loh. Istilahnya mudah dalam teori, hanya percaya tidak percaya, tapi kenyataannya yang kita hadapi itu kita orang-orang bangsa yang tidak percaya, bebal gitu loh. Jadi ini yang pelajaran ini berikan kepada kita bahwa umat-umat Tuhan yang akan memberitakan Injil yang mukanya bercahaya sama seperti Musa ternyata adalah orang-orang yang percaya.
yang mereka bisa memandang kemuliaan Tuhan ya. Sorry. Bisa memandang kemuliaan Tuhan dan mereka tidak perlu menutupi muka mereka itu, dan kepercayaan mereka itu untuk menerima akan hukum Tuhan dan menaruh hukum itu di dalam hati mereka. Dan karena nanti satu saat hukum Tuhan itu kan yang akan menjadi isu hari Sabat. Iya, Jadi mereka ini adalah benar-benar menaruh hukum Tuhan dalam hati mereka. Muka mereka itu bisa bersinar dan memberitakan akan pekabaran malaikat ketiga, seruan nyaring ke seluruh dunia, dan orang-orang juga akan bisa melihat ya kemuliaan Tuhan dari pekabaran yang mereka lihat, dan juga muka mereka itu seperti seperti Musa dan orang-orang yang percaya yang tidak akan menutupi muka mereka. Orang-orang yang tidak percayalah yang akan menutupi muka mereka sama seperti bangsa Israel. Oke, Li, mungkin itu aja tambahannya. Thank you. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup saya akan baca lagi ayat yang pertama kita baca. Dia bilang, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga atau masih di failed ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi seperti dibilang tadi ya, ini Injil ini ketika dikabarkan akan ada yang tutup ya, tutup dengan dia punya selubung ini. Jadi mereka akan binasa karena apa? Mereka tidak percaya dan mereka dibutakan oleh ilah zaman ini ya, dibilang seperti itu. Tetapi kalau mereka yang percaya, mereka bisa apa? Tidak tertutup dia punya muka oleh oleh selubung ini, dan bisa melihat kemuliaan Kristus, cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ini sangat penting bagaimana kepercayaan kita ya, menentukan kita punya apa? Keselamatan. Oke, baik. Kita akan tutup kita punya pelajaran. Pas sudah 8:30 kita akan siap-siap ke gereja. Dan kita akan tutup dalam doa.